Dari kawasan Catuspata Puri Buleleng, inilah Dewata Rondap. Laporan reporter 91,2 Nuansa Giri FM. Informasi akurat, seimbang, dan tidak memihak di seputar Bali, kami kemas dalam sajian Dewata Rondap. Kadis Koperasi UKM Provinsi Bali Iwayan Mardiana menegaskan setiap koperasi wajib menggunakan sistem digital. Penegasan itu disampaikan saat membuka Diklat Kompetensi Manajer, Kepala Cabang Koperasi Unit Simpan Pinjam Sebali Angkatan 1 di Hotel Puri Nusa Indah Denpasar Senin 21 Juni. Menurutnya di era digitalisasi saat ini, setiap pengurus koperasi wajib mengikuti perkembangan zaman. Melalui digitalisasi, setiap transaksi akan terekam dengan baik, sehingga pengawasan akan lebih mudah. Digitalisasi akan mampu meningkatkan pelayanan dan efisiensi. Kenapa kami harapkan sistem digitalisasi? Karena ke depan, sistem konvensional harus kita tinggalkan. Dengan harapan bisa meningkatkan terutama terhadap pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggotanya, kemudian meningkatkan daripada efisiensi maupun kinerja. Dan dengan sistem digital ini, koperasi akan jauh lebih bisa berkembang, jauh jangkauan pemasarannya lebih luas dibandingkan tanpa digital. Sehingga pelayanan yang diberikan pada koperasi akan jauh lebih baik. Inilah. Kemudian kedua juga dengan sistem digital, maka semua sistem itu mulai transparan, bisa dipertanggungjawabkan baik akuntabel, sehingga para anggota koperasi mengetahui sejauh mana koperasi yang dia miliki bisa berjalan dengan baik. Kadiskop UKM Bali Mardiana mengakui, jika belakangan ini tidak sedikit koperasi yang terseok. Oleh karenanya, dibutuhkan manajer yang mampu beradaptasi dengan teknologi melalui diklat. Apalagi Pemprov Bali sangat konsen membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian. Dengan beberapa fasilitator yang disiapkan oleh PT Diklat Koperasi, ya, mereka akan bisa mengikuti kegiatan pelatihan Diklat Manager dan uji kompetensi ini dengan baik, sehingga yang selama ini mungkin pengetahuan mereka tentang perkoperasian masih kurang, maka dengan Diklat ini bisa menambah wawasan mereka nantinya sepulang dari kegiatan pelatihan ini. Karena kegiatan ini cukup lama, dari berjalan 5 hari, dari pagi sampai malam. Nah, diharapkan rekan-rekan yang peserta Diklat ini bisa menjaga kesehatan, tetap memperhatikan prokes, karena juga kita tidak tahu. Nah, diharapkan juga nantinya kawan-kawan ini karena cukup dapat dengan istirahat dengan baik. Nah, ini tujuan kita. Nah, ke depan mari kita akan evaluasi sejauh mana Diklat yang sudah dilakukan oleh PT Diklat ini bisa memberikan manfaat bagi kawan-kawan manajer selaku pengelola kepada koperasinya masing-masing. Harus terukur, jadi harus terukur. Bisa sekarang bagaimana ke depan ada peningkatan kinerja daripada koperasi yang dia pimpin. Di tempat yang sama, Kepala UPTD Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Dewa Ayu Eka Putri Kari ini melaporkan, sebanyak 30 peserta dari Kabupaten Kota Sebali mengikuti Diklat Angkatan 1. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengelola koperasi yang berkompeten dan berprestasi. Nah, kalau untuk masing-masing diklat, pertama yang diklat teknis, semuanya berjalan 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Ada beberapa yang sekarang di sini ada diklat kompetensi untuk manajer 5 hari, karena cukup padat materinya. Mereka belajar dari jam 8 sampai bisa jadi jam 10 malam bahkan lebih. Kalau antusias daripada peserta sangat bagus untuk materi yang diberikan. Dan untuk diklat juru buku dan kasir mereka cuma 3 hari. 2 hari mereka dapat materi, 1 hari mereka diuji kompetensi. Dan ini sampai malam juga. Kepala UPTD Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Dewa Ayu Eka Putri Kari ini mengakui, jika pelaksanaan diklat dilaksanakan dengan tatap muka tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Karena kami belum bisa melaksanakan secara digital, itu terkait dengan perangkat yang harus kita siapkan. Kami masih menggunakan yang konvensional, manual. Cuman prokes yang kami tetapkan untuk
jaga jarak pada peserta, dan setiap peserta di kelas itu tetap menggunakan masker, dan kalau mereka keluar ruangan mereka kita wajibkan dengan didampingi pendamping, mereka diwajibkan untuk terus mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Salah seorang fasilitator Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan disingkat LSP KJK Jakarta, Dewa Gede Widnyana Putra menegaskan, banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh manajer koperasi untuk dapat meraih sertifikat kompetensi, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Jadi dalam diklat kompetensi ini itu ada 11 materi yang akan disampaikan oleh fasilitator. Jadi fasilitator juga harus dia memiliki sebagai salah satu persyaratan untuk memiliki kompetensi metodologi. Kemudian ada substansi yang harus dia pegang sertifikatnya. Nah, hal itulah nantinya sudah bersetara nasional fasilitatornya, dan menyampaikan materi tersebut sudah harus dengan standar yang sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan Permenaker 133. Fasilitator LSP KJK Jakarta Dewa Gede Widnyana Putra menambahkan, salah satu aset yang terbesar dalam sebuah koperasi adalah sumber daya manusia. Setiap pengawas, pengelola maupun pengurus koperasi simpan pinjam menurutnya minimal harus memiliki sertifikat uji kompetensi. Daripada PP7 itu ada dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 bahwasanya diklat harus dilaksanakan sebelum melaksanakan uji kompetensi. Jadi knowledge-nya dulu yang kita sampaikan, sehingga nanti peserta diharapkan ketika dia menyandang predikat sebagai SDM yang kompeten, itu harus memenuhi unsur knowledge, skill, dan attitude. Sehingga dia siap nantinya sebagai SDM yang kompeten, karena salah satu aset yang terbesar di koperasi adalah SDM. Nah, jadi dengan pelaksanaan diklat manajer dan kepala cabang ini yang difasilitasi oleh PT Provinsi Bali, ya, itu sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi SDM koperasi di Bali khususnya. Ajang ini dimanfaatkan untuk menimba ilmu perkoperasian dan ajang evaluasi tentang apa yang telah dipraktekkan selama ini, terutama dalam bidang manajemen bagi seorang manajer. Seperti disampaikan Made Gitar, peserta dari Koperasi Aryo Wangbang Pinatih Badung. Kami dari peserta mengharapkan standarisasi atau menambah wawasan mengenai koperasi. Dengan adanya diklat seperti ini yang diselenggarakan oleh koperasi, kami merasa sangat bermanfaat, meyakinkan apa yang kami telah kerjakan di koperasi masing-masing mendapat pendidikan yang formal, yang pasti untuk kita ketahui bersama. Dan ini melaporkan hasilnya. Jadi